Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan taufik ma'unah dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini dengan majlis Al-Quran yang insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan surah Luqman ayat yang ke-13. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman ini kita mengenalnya dengan Al-Hakim karena sepak terjangnya yang disebutkan dalam surat Luqman ini dan beberapa nasihatnya kepada putranya. Disebut Al-Hakim karena Allah Subhanahu wa taala memberinya hikmah. Faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang diberi hikmah itulah pemberian yang sangat banyak. Nah, apa bedanya hikmah dengan ilmu? Ada beberapa penafsiran dari ulama yang dimaksud hikmah itu adalah intisari dari ilmu pengetahuan. Artinya tidak semua orang memilikinya, walaupun dia berilmu, walaupun dia menguasai segala hal, belum tentu mendapatkan hikmah. Ini yang dimaknai hikmah adalah inti dari ilmu itu sendiri. Nah, karena inti atau intisari dari ilmu, maka hikmah ini sangat padat. Ilmu itu kan banyak, bidangnya juga banyak. Ada ilmu alat, ada fikih, ada banyak macam-macam ilmu. Nah, hikmah ini intisari dari semuanya padat. Kalau istilahnya itu, kalau kita ilustrasikan seperti uranium. Nah, uranium itu kan kecil, tapi bisa menghancurkan dunia. Nah, itu hikmah, dan tidak semua orang mendapatkan hikmah ini. Yang mendapatkan hikmah itulah pemberian Allah yang besar. Nah, apakah hikmah ini harus diperoleh dengan ilmu? Iya.
Jadi nggak ada orang memiliki hikmah kemudian dia bodoh, itu nggak ada. Nah, apakah orang yang mendapatkan hikmah ini harus belajar? Belum tentu, karena ilmu ada dua. Ada ilmu laduni, ada ilmu kasbi. Kalau kita ini kayaknya kasbi semua. Yang ngaku-ngaku laduni banyak. Nah, ini ilmu saya tingkat tinggi. Saya memang nggak punya guru karena langsung belajar dari Allah. Kata Imam Syafi'i, bahkan tidak belajar pun kata Imam Syafi'i kalau hanya dari kitab, otodidak maksudnya, fasyaihuhu syaitan, syekhnya atau guru dia itu setan. Orang sekarang kan mampu kita belajar, tinggal buka Google aja. Sebenarnya panjenengan atau kita ini nggak perlu bertanya ke orang lain. Yang penting bisa nulis, punya HP, ada kuota. Apa hukumnya? Misalkan laki-laki mencerai istrinya 2 kali, tulis saja. Suami mencerai istri 2 kali, hukumnya klik. Ada banyak konsultasi syariah, ada ini. Sah. Ilmu gampang. Tapi kata Imam Syafi'i, orang yang hanya berdasarkan pengetahuan ini, maka gurunya adalah syaitan. Apa makna kalimat ini? Kalimat ini pada akhirnya dia tidak akan menemukan hikmah dari ilmu itu. Pengetahuan ada, tapi hikmahnya enggak ada. Sehingga kosong. Itu pentingnya kita talaqi, artinya belajar, itu sebenarnya. Ilmu diperoleh di mana saja, tapi hikmah hanya diperoleh oleh orang yang mampu mengambilnya. Ada beberapa masyayikh, beberapa guru bercerita tentang pengalaman belajarnya. Ada satu kajian diajar oleh seorang guru, sudah sepuh beliau, dan lu ikut juga pengajiannya. Beliau hanya mengampu kitab yang kecil ya. Kalau fikih itu kan ada urutannya ya. Dari muqaddimah sampai nanti minhu, terus kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini, tapi saya punya guru. Nah, guru saya ini alim, kalau ngajar itu tanpa megang kitab itu hafal, nanti itu hafal. Matan dari kitab itu hafal. Tapi ngaji kepada syekh ini, yang satu ini. Kamis sore itu jam 4 sudah di situ. Ya ketemu dengan saya, dia ngaji, saya ngaji. Yang dikaji apa? Kitab muqaddimah itu yang mungkin ya sangat dikuasai kan. Harusnya kan ini kan buang-buang waktu saja. Sudah tahu kok kitab seperti ini, sudah kitab besar aja sudah di luar kepala, apalagi yang kecil. Tapi beliau ada di situ bukan hanya ingin mengaji, menambah ilmu pengetahuan secara fikih itu. Tapi beliau menemukan makna-makna, nilai-nilai dari guru ini. Banyak yang hadir, yang diampu itu kitab kecil, tapi yang hadir para masyayikh besar-besar itu. Saya juga hadir, nggak terlalu menarik. Artinya yang dibahas itu, yang baca atau terangkan, baca terangkan. Tapi ternyata mereka yang hadir ke sana itu ingin, yaitu tadi, menangkap ada hikmah di balik apa yang disampaikan oleh beliau dari keterangan-keterangannya. Sehingga mereka kemudian menghadiri dan ingin mengambil hikmah itu, bukan hanya pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya sudah absolut gitu. Nah, ini hukumnya haram, ini makruh, ini halal, enggak itu. Ada sesuatu yang dia ingin ambil. Dan sesuatu itu tidak ada di kitab itu, tapi ada di setiap untaian kata dari orang itu. Sederhana tapi padat ya. Nah, ini yang belum mampu oleh mereka-mereka yang masih belum mendapatkan hikmah. Artinya orang ini memiliki hikmah. Dan yang belajar ini juga memiliki potensi menerima hikmah itu.
Nah inilah Luqman ini demikian juga. Dari beberapa keterangan sebagaimana yang saya sampaikan, beliau itu orang biasa. Bahkan perawakannya juga biasa. Perawakannya biasa, orang biasa. Tapi diabadikan dalam Quran. Jadi antara nasihatnya, wa qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dia itu menasihati anak. Bapak itu harus menasihati anak walaupun anaknya enggak nurut. Enggak ada kata-kata oh, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Sudah saya bilang berapa kali tetap saja enggak. Bapak selama hidup sampai mati ada kewajiban untuk menasihati anak dalam arti memberitahu. Memberitahu yang baik. So, kalau sudah menikah, memang secara konsekuensi hukum sudah selesai. Sebenarnya kalau anak sudah mandiri, bapak ini tidak lagi diminta pertanggungjawaban sebenarnya, apalagi sudah menikah. Sudah selesai. Tapi dianjurkan untuk senantiasa memberi nasihat. Nabi sendiri itu setiap jam sepertiga malam itu keliling. Itu kan dengan rumah putrinya Fatimah itu nggak terlalu jauh. Fatimah sudah menikah dengan Ali. Itu kadang-kadang beliau masih keliling ke sana. Sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Pernah suatu ketika keliling, Ali ada di depan pintu tidur. Sampai kemudian Nabi memanggilnya Abu Turab. Ini menunjukkan bahwa di depan pintunya itu bukan semen ya, berarti turab itu artinya debu. Beliau keliling ke rumah anaknya ini Fatimah, sudah menikah dengan Ali. Menemukan Ali tidur depan pintunya ini. Nggak berani masuk. Biasanya ditanya, kenapa kok tidur di depan pintu? Nggak berani. Kenapa? Karena terlambat pulang. Kira-kira kita bisa mengikuti beliau, terlambat pulang kita tidur depan pintu. Itu menunjukkan Ali itu walaupun istrinya sangat menghormati. Saya khawatir mengganggu istri saya. Kata Ali, saya nggak bisa masuk sebenarnya langsung bisa, tapi saya khawatir istri saya istirahat, saya mengganggu dia. Tapi ya sudah, nggak usah diikuti Pak. Kalau sekarang kita masuk SMS, kemudian nyampe ke rumahnya, masuk saja, jangan tidur deh. itu keadaan Rasulullah SAW dengan putra putrinya, dengan putrinya Fatimah, menunjukkan bahwa walaupun sudah menikah, sudah lepas tanggung jawab, tapi tetap perhatian dan kasih sayang itu senantiasa disampaikan dengan memperhatikan perkembangan hidupnya bersama keluarganya. Begitu. Ya memang jangan terlalu intervensi lah. Namanya sudah mandiri, sudah berkeluarga, tapi tetap kita menyampaikan nasihat itu. Nah, di antara nasihat yang harus disampaikan, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Itu modal pertama untuk nasihat itu adalah dalam hal akidah. Dan insya Allah ini gampang kalau sudah sama-sama muslim. Saya kira kalau sudah sama-sama Islam, jangan menyekutukan Allah, itu nggak repot, karena sudah sefrekuensi. Ya, memang saya sudah nggak menyekutukan Allah, saya orang muslim. Nah, jangan menyekutukan Allah. Tapi ini jangan kemudian kita begini, ketemu anak kita nanti atau mantu kita, jangan menyekutukan Allah. Artinya apa? La tusyrik billah ini artinya setiap ada sesuatu kita mengembalikan kepada Allah, jangan sampai anak ini melenceng dari akidah ini. Itu aja. Kalau sudah selesai sudah. Artinya kita jangan kemudian membiarkan anak ini terus tersesat, tergelincir dari jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kalau sudah ada di jalan ini ya sudah. Kita hanya memperhatikan di situ. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Al-dzulmu wa tusyai'i fi ghairi mahalli.
Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Zalim itu dalam Al-Quran ada beberapa makna. Kadang bermakna fasik, kadang bermakna kufur. Zalim, zalimin itu kita sering menemukan zalimin. Itu bisa bermakna kafir, bisa bermakna fasik. Kafir ini artinya zalimin ini maknanya bukan kita, orang Islam bukan. Kalau fasik termasuk kita. Fasik itu bahasa Arab dari al-fusku artinya al-fisku artinya keluar. Makanya fasik ini konsekuensinya pada agama. Orang yang fasik tidak boleh menjadi wali nikah. Orang yang fasik tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh. Nah, fasik dalam arti seorang muslim yang tidak melakukan perintah Allah khususnya yang wajib. Ada orang muslim tidak sholat, walaupun Imam Ahmad mengatakan itu sudah keluar dari Islam, orang tidak sholat, tapi jumhur tidak. Selama dia meyakini sholat itu wajib, dan ini yang banyak terjadi. Diakui ataupun tidak, umat Islam ini kalau dibandingkan antara yang sholat dengan yang tidak sholat, insya Allah lebih banyak yang tidak sholat. Ya begitu. Makanya dalam apa ada wa aktsarumul fasiqun, kebanyakan itu orang fasik. Nah, coba kalau kita perhatikan, memang Al-Quran mengatakan lebih banyak yang fasik. Ya mungkin ada yang tidak sholat, ada yang sholat ya kadang-kadang ya sholat, kadang enggak. Kalau subuh kebablasan ya sudah selesai enggak sholat. Nanti maghrib karena enggak enak kamu jadi sholat. Ada yang begitu. Nah, orang yang masih meyakini sholat itu adalah satu kewajiban, walaupun dia enggak sholat. Ini kata Imam Syafi'i dan beberapa ulama masih belum keluar dari Islam. Tidak bisa kita mengatakan dia itu kafir, keluar dari millah, dari agama ini. Hanya fasik tadi. Fasik itu artinya dia tidak bisa menjadi wali nikah, tidak bisa menjadi saksi, dan ada beberapa kriteria yang membatasi kefasikannya ini dengan syariat. Inna syirka la zulmun adzim. Nah di sini asyirk, kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Makna kezaliman itu kekufuran. Itu makna zulm. Kalau zulm itu sendiri maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna zulm, zalim. Nah di sini kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Tidak ada kezaliman melebihi kesyirikan, murtad dan semisal, tidak ada. Artinya apa? Orang kalau masih meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, walaupun tidak melakukan perintah, tapi kezalimannya ini tidak bisa disifati zulmun azim. Tidak bisa. Azim ini kan besar, agung bahasanya. Jadi paling besar dari dosa ini kesyirikan. Padahal kesyirikan itu kan nggak mengganggu orang, nggak ganggu Pak. Orang mau murtad, orang mau keluar agama, kan nggak nyakiti orang lain, nggak nyakiti orang lain. Beda dengan orang bunuh orang mukul orang curi uangnya orang, itu kan beda, mengganggu orang lain. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan kesyirikan tadi, itu lebih besar kesyirikan. Nah, di sini yang harus kita pahami. Karena saya mendengar begini, saya nggak sholat, yang penting saya nggak pernah ganggu orang. Saya jaga akhlak, dan saya nggak sholat. Dia dengan mantap mengatakan itu. Iya. Saya memang bukan muslim, tapi saya kesyirikan itu jauh lebih besar daripada kejahatan orang Islam.
Ini bukan berarti saya dukung orang Islam nggak apa-apa berbacaan, enggak. Hanya kaedahnya yang begitu. Dan dalam melihat barometer orang itu yang begitu. Orang yang tidak memiliki tauhid itu lebih besar daripada orang yang berbuat maksiat. Kalau sudah tidak memiliki tauhid itu nggak bisa, sebaik apapun dia. Tapi orang yang yang melakukan kemaksiatan, masih belum istiqomah dalam menjalankan agama, itu potensi kembali baik itu sangat terbuka, sangat terbuka. Maka dalam melihat sesuatu dan fenomena kehidupan ini, khususnya sekarang ini, yang sedikit kita menerima informasi-informasi. Kadang informasi yang kita yakini itu sumbernya dari orang kafir. Yang kita iya-iyakan itu sumbernya siapa? Orang kafir. Enggak apa-apa kafir, yang penting. Enggak. Kalau kita tidak hati-hati, maka mereka akan menyeret kita kepada keraguan-keraguan dalam agama yang dijalani ini. Itu pasti. Memang dalam Islam ini kita beradaptasi dengan mereka dengan akhlak, dengan adab. Iya, dengan adab. Tapi harus berhati-hati. Bahwa orang ini ya menyekutukan Allah. Walaupun kita diminta untuk berbuat baik kepada siapapun. Kenapa? Awal orang murtad itu diawali dengan keraguan-raguan. Itu pasti. Gak mungkin ada orang, kayak sekarang kita duduk begini di majelis tafsir misalnya. Kemudian saya mau murtad, gak ada. Gak mungkin. Dimulai dari keraguan-raguan. Nah, penyebab keraguan-raguan ini sering membaca bacaan-bacaan yang bisa mengantarkan kepada munculnya keraguan-raguan itu. Iya, iya. Akhirnya menemukan satu keyakinan yang didukung oleh setan dan juga hawa nafsu sehingga dia meyakini. Bahkan ada yang murtad dari kalangan artis itu, saya baca sebabnya itu, yang penting hidup ini mindset kita. Kalau mindset kita baik, hidup akan baik. Ini kan hawa nafsu namanya. Hawa nafsu itu al-mailul qawi, kecenderungan kuat yang ada di hati. Ya benar. Saya melihat kadang-kadang sebab kenapa murtad ya artis. Salah satunya yang penting manusia itu mindsetnya positif, baik, hidupnya akan baik. Nah kita ini kan diikuti hawa nafsu kan. Misalkan nggak apa-apa saya pacaran ini nggak apa-apa, nggak ganggu orang. Agama kan nggak boleh gitu, nggak apa-apa kita ini. Nah di sini kemudian muncul keraguan-keraguan terhadap syariat ini. Nah dari sini dimulai jalan menuju kemurtadan. Kadang disebabkan oleh kebaikan juga, kedermawanan. Saya sering menyampaikan kasus karena nyata. Saya punya teman di sana di daerah Pacet itu. Hanya pertama ya nggak diajak keluar dari Islam. Diberi pokok, datang satu box, bagi-bagi itu. Bukan saat kampanye ini. Kalau kampanye kan serangan fajar. Gitu. Ini ada otoritas tertentu yang membolehkan masuk. Hanya beberapa orang tahunya lah. Ini kok orang Islam gimana? Kok yang ini yang ngasih kita ya beras. Hanya didatangkan setelah dilihat sudah cukup, didatangkan mereka banyak berpindah agama dengan iming-iming tadi. Nah ini disebabkan apa? Sudah melihat akidah ini yang ada di dada ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak lagi bernilai. Dari keraguan-keraguan itu akan memunculkan keyakinan dalam hati bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini tidak lagi bernilai besar. Padahal tidak ada yang lebih besar nilainya daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada itu. Semua pekerjaan kita ini berujung kepada kalimat ini. Semuanya. Mau sholat, mau tahajud, mau amal Quran, amal kitab, semuanya berujung pada kalimat ini.
Kalau semua itu dia lakukan mampu menguatkan kalimat ini dan dibawa saat kematiannya, itulah kesuksesan. Kalau kita melakukan banyak hal, tapi nanti ujung-ujungnya malah, naudzubillah, semakin menipiskan keyakinan terhadap kalimat ini nggak ada gunanya kita. Jadi ibadah kita berbuat baik kepada orang, kita melakukan ketaatan, dan apa yang kita lakukan dari syariat ini, syariat adanya ini, hanya untuk kalimat ini sebenarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Jadi bukan siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, bukan siapa yang bisa ini, enggak. Karena semua pekerjaan itu kembali kepada satu titik itu. Bisakah kita di akhir kehidupan kita dengan apa yang kita lakukan ini bisa mencapai satu puncak tauhid, yaitu la ilaha illallah, terkumpul di sana semua. Itulah husnul khatimah. Kesana, innamal a'malu bil khawatim, kata Allah. Naudzubillah. Malah kalau kita mati semakin ragu, itu kan bahaya. Jadi sebenarnya balasan dari apa yang kita lakukan di dunia, ketika Allah dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan ini menguatkan akidah ini pada saat kita akan meninggalkan kehidupan ini. Makanya dikatakan orang yang matinya husnul khatimah pasti ada amal yang diterima. Yang mana amal ini akan memegang orang ini untuk tidak goyah keyakinannya. Ya, amal diterima kan nggak ada yang tahu. Tapi orang yang husnul khatimah itu pasti ada amal yang kalau kita istilahkan yang mengantarkan dia, yang menyelamatkan dia, yang nggak tahu mana amal kita. Makanya la tahtaqirinal ma'ruf bi syai'an. Kalau anta akhaka biwajhin qalbi. Dari kebaikan yang kita lakukan jangan anggap remeh. Karena kebaikan kita hanya wajhun qalbi, senyum pada orang, artinya membantu orang. Mungkin kita itu anggap biasa. Tapi bisa jadi itu menjadi penyelamat. Banyak kalau kita baca biografi ulama-ulama besar itu, mereka selamat bukan karena kitabnya yang banyak yang kita baca, bukan karena ibadahnya, enggak. Karena sesuatu terjadi dalam kehidupannya itu yang menjadi penyelamat. Bahkan di masa Bani Israel itu ada perempuan pelacur dia. Ternyata dia oleh Allah dititipkan kasih sayang kepada anjingnya. Itu hadis Nabi. Tapi kan kejadiannya di masa Bani Israel. Nggak tega dia, ya habis pulang dari pekerjaannya menemukan anjing itu. Jadinya ahli maksiat, ya anjing juga hewan yang seperti itu. Dibuka sepatunya, diambilkan air, diminumkan. Itu ternyata menjadi sebab Allah menjadikan dia itu diampuni. Gitu. Artinya ada orang yang tidak agama tapi kan dia ahli maksiat. Ada begitu Pak, ada Muslim dia, tapi kan masih melakukan pekerjaan itu. Ada orang yang diantar oleh suaminya, ceritanya begitu. Kadang-kadang ditanya itu, gimana itu? Kenapa? Ada teman saya itu. Jadi kalau habis Isya itu diantar, nanti jam 3 itu dijemput. Dari mana? Itu Pak gitu-gitulah. Itu gimana itu? Ya nggak tahu. Artinya keluar dari Islam apa enggak? Kalau keluar dari Islam, apakah dengan itu menjadi murtad? Enggak. Kalau dosa besar yang pasti jelas itu. Dosa besar ya. Jadi kalau dengan itu menjadi kafir kan enggak. Tanya dia masih meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masih mengaku seorang muslim, ya muslim, tapi kan pekerjaannya begitu ya. Enggak, masih muslim dia, hanya melakukan dosa besar. Dan orang kalau masih muslim melakukan dosa besar, potensi selamat itu masih ada.
Walaupun mati dalam keadaan fasik, walaupun mati dalam keadaan fasik, di akhirat potensi selamat itu ada. Makanya pertahankan yang satu ini. Saya sering menyampaikan itu supaya kita ini enggak putus asa dalam hidup. Kadang kita melihat saudara kita, anak kita kadang-kadang enggak karuannya. Mau digimanakan lagi gitu. Tapi kan jangan lupakan yang satu ini. Jangan hanya melihat dosa-dosa dia, enggak mau. Lihat dia masih muslim apa enggak. Kalau masih muslim, di dunia masih bisa insaf. Kalau masih muslim, andaikan dia harus mati dalam keadaan maksiat itu, di akhirat masih ada potensi selamat. Dari mana? Syafaat. Ada selamat itu. Jangan kita, mudah-mudahan anak kita semuanya baik-baik saja. Ada saudara atau ada anak atau ada orang tua, dia enggak konsisten dalam agama. Ya memang apakah nanti ada potensi selamat? Ada. Yang penting muslim tadi ya. Makanya Nabi mendatangi Abdul Muttalib itu ya. Abu Talib itu. Hanya minta satu saja. Abdul Muttalib, Abu Talibnya, ayahnya Ali. Minta satu saja. Katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Cukup katakan. Ana hajijun alaihi indallah. Aku akan menjadikan ini sebagai alasanku untuk selamat anjing. Hanya disuruh mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, cukup itu saja. Ana hajijun alaih. Haji itu artinya nanti di akhirat saya yang akan paling depan. Karena Nabi mendapatkan syafaat umum itu, syafaat yang agung di akhir kabair untuk dosa besar itu. Pendosa itu diberikan kan. Tapi kalau nggak ada kalimat ini ya nggak dapat. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat, ya khususnya kalau saya melihat saudara nggak semuanya baik kan. Kadang-kadang sepupu ini masih ada yang jahat ini. Jahat dalam arti itu dia masih melakukan itu kan. Ya dilihat dari sisi ini aja. Jangan kemudian kita senjang dengan mereka, enggak, ya mudah-mudahan Allah masih memberikan jalan, karena potensinya ada, kuncinya dia masih punya. Nah ini makna jangan sampai anak-anak kita sebagaimana Luqman menasihati itu keluar dari kalimat ini. Yang lain itu gampang, yang lain gampang. Nah kita sebagai orang tua juga demikian. Anak-anak kita kadang-kadang kan tanpa sepengetahuan kita, selama dia masih dalam akidah ini, syukuri. Doa kita masih nyambung. Doa kita masih nyambung. Walaupun setelah mati dia masih nyambung. Ada orang jahat sekali. Orang tuanya putus asa. Sampai dia ditinggal di Jawa Tengah. Orang tuanya di Surabaya. Kenapa? Kecanduan obat-obatan. Sudah Ustaz, nanti tak waris juga enggak kasih ke dia. Hancur. Enggak boleh gitu, Pak, enggak boleh. Masih muslim? Ya iya, tapi kan enggak boleh. Tetap didoakan, walaupun tidak berkumpul tetap didoakan. Jemaah saya saking senengnya ke anaknya. Jadi saya tanya, muslim apa enggak dia? Masih muslim. Doa panjenengan itu masih nyambung. Dan dia masih punya hak dari warisan itu. Anak. Kecuali kafir. Kalau kafir enggak ada. Orang kafir itu enggak bisa mewarisi dari keluarganya. Kalau pemberian iya. Makanya kalau ada orang tua, anaknya misalkan kafir, anaknya mu'alaf. Itu jangan nuntut waris sebenarnya. Nuntut hak saja boleh. Saya sebagai anak, hak saya mana? Jangan warisan saya mana, jangan begitu. Karena kekufuran ini memutus sebenarnya. Memutus perwarisan. Nah, berarti anak ini nggak dapat bagian, dapat sebagai anak, bukan sebagai ahli waris. Nah, orang tua juga dari anak dapat enggak? Dapat sebagai orang tua, bukan sebagai ahli waris. Nah, misalkan tidak seagama dengan kita, dia pokoknya saya harus dapat. Nah, menuntutnya itu biasanya atas dasar dia bapak saya, atas dasar dia anak saya. Monggo nggak apa-apa.
Itu makna la yarithul kafirul mu'mina walal mu'minul kafir. Hadisnya begitu. Tidaklah mewarisi orang kafir terhadap orang mukmin. Ini sama-sama ahli waris. Atau tidak mewarisi orang mukmin kepada orang kafir. Hadis sahih. Di kekufuran memutus. Tapi ini karena saya begini, ada kasus saya punya jemaah itu juga begitu. Orang tuanya itu muslim, kaya. Ustaz, saya mau ngambil hak warisan, bukan warisan, hak anak aja sudah, karena nggak ada warisan. Nah, kalau orang tuanya yang yang kasih panjenengan atau anaknya yang kaya, ada hak orang tua. Jangan ditinggalkan orang tua itu. Ada perempuan mu'allam. Itu orang tuanya Buddha. Orang tuanya Buddha, hidup sampai sekarang. Umur 90 tahun kan. Ibunya itu masih hidup, bapaknya meninggal. Tapi masih di atas agama Buddha. Nah, anaknya ini kaya. Itu gimana saya? Apakah nggak bisa? Secara waris nggak bisa. Hanya panjenengan punya hak berbakti kepada orang tua. Orang tua itu walaupun tidak seagama, agama kita ini mewajibkan berbakti, jangan dimusuhi. Kalau bisa aja, nggak mau Ustaz. Jadi kalau saya ajak masuk Islam, walaupun nggak sholat nggak apa-apa, gitu. Terus yang penting dibimbing mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur, sudah cukup saja, kan sudah sembuh dia. Saya ingat kejadian tadi Abi Thalib itu, sudah upayakan. Jadi panjenengan upayakan orang tua ini, nanti pada akhirnya dengan cara panjenengan, karena lebih tahu anaknya kan, itu tuntun ke arah itu. Kemudian yang kedua, wajib, bukan hanya dianjurkan, wajib merawatnya, walaupun nggak seagama. Wajib. Kalau nggak merawatnya, dosa dia. Walaupun nggak seagama, apalagi sudah tua. Yang kejadian yang di Sidoarjo itu, mungkin panjenengan ikut kabarnya. Punya anak perempuan 2, yang 3, 1 meninggal, 2. Dititipkan ke panti jompo, baca aja dengan. Ternyata orang dekat, orang Indonesia. Yang membuat saya bukan marah ya. Istilahnya apa ya? Kesal gitu. Tolong nanti, walaupun ibu saya ini meninggal, jangan beritahu saya. Ini kan saya nggak tahu. Kenapa kok sampai mengatakan itu gitu loh. Silakan diletakkan di panti jompo gitu loh. Ya mungkin itu nggak salah karena mungkin dia kerja, khawatir di rumah. Khawatir di rumah sendirian, sakit kan. Sebenarnya saya nggak melarang, kalau bukan nggak melarang, artinya saya juga tidak mengapresiasi ya. Kalau misalkan dia kerja, ibunya di rumah sendirian, nggak ada yang jaga, ada apa-apa gimana? Ya sudah, nggak apa-apa, dititipkan. Walaupun ini sebenarnya kurang etis lah. Oh ibu kok, saya tahu mukanya ada, masih baru kemarin. Ya tadi kata-kata terakhir ini yang bikin itu kurang apa? Itu gimana itu ya cara? Muslim itu Pak, Muslim. Kalau dia meninggal Pak ya, kayak Pak Mahfud ketua yayasannya itu, dan Pak Mahfud, kalau ini meninggal, tolong jangan beritahu saya. Ya mungkin karena biaya memakamkan mungkin agak mahal, Pak. Itu kejadiannya di Sidoarjo. Ya nggak tahu mau diapain orang begini. Muslim ya. Ibunya sudah sepuh. Mungkin yang membaca itu juga panjenengan kalau membaca yang kalimat terakhir. Kalau saya pribadi, ada memang kasus itu orang tua dititipkan. Selama itu untuk maslahat, saya kira secara agama nggak ada masalah kan. Walaupun secara etika kurang baik. Secara agama apakah dosa? Dia enggak. Panjenengan apa dasarnya? Kalau di rumah khawatir sendirian, nanti malah nggak ada yang rawat. Nggak saya titipkan ke dijumpo. Sama dengan sekarang ada anak-anak itu loh, orang punya kerja, anak-anaknya dititipkan ke tempat itu kan.
Kan itu maslahat, boleh, itu bagus. Bapaknya, ibunya kerja di rumah karena nggak percaya mungkin ke asisten rumah tangga atau apa, dititipkan ke ustazah, ustazah atau ke orang-orang yang di situ, sister yang ada di tempat itu, nanti sore-sore diambil, nggak ada masalah, bagus. Tapi jangan mengucapkan yang tadi terakhir itu bikin kesel gitu tuh. Ya dengar bacanya itu bikin kesel gitu. Nah, itu ternyata ada yang begitu. Ya mudah-mudahan anak-anak kita nggak begitu lah. Mau meninggal jangan kasih tahu gitu. Ya Allah, kok banyak orang Islam ya, kan diketahui sama orang-orang non-muslim itu ya. Na'udzubillah. Nah, hal seperti ini kita jadikan pelajaran. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Nah, ini orang tua apa? Wa in jahadaka, kedua mereka itu memaksamu untuk menyekutukan Allah yang mereka tidak memiliki pengetahuan, jangan ditaati. Orang tua itu memang disandingkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Paling tinggi itu adalah tauhid kepada Allah. Di bawahnya berbakti orang tua. Di bawah langsung. Quran yang mengatakan taat kepada Allah di bawah langsung itu orang tua. Nah, tapi kalau kedua orang tua ini mengajak untuk supaya menyekutukan Allah, nah sudah, kamu jangan Islam. Jangan ikuti Quran. Fala tuti'huma, tapi dengan adab. Bukan dengan suara yang Quran. Wah, enggak. Fala tuti'huma, kata Al-Quran, jangan ikuti mereka berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tua itu ngajak kita kepada kemusyrikan, tapi tetaplah wasahibhuma, pergauli keduanya itu di dunia ini, di dunia ma'rufah, dengan baik. Kata Quran. Nah, kamu begini nyuruh ke sesuatu yang dilarang Allah itu. Oh jangan, enggak mau. Jangan kemudian bentak-bentak, enggak boleh. Masya Allah. Ini posisi orang tua ya. Walaupun dia menyuruh melanggar Allah, tapi jangan dilawan. Tapi jangan ikuti. Mau nggak mau, kamu ambil uangnya bulan. Enggak, jangan mau. Kamu bunuh bulan. Enggak mau. Tapi jangan dibentak orang tua. Itu saking mulianya. Saking mulianya orang tua. Wattabi sabila man anaba ilaihi, ikuti Muhammad jalan orang yang kembali kepadaku, tsumma ilayya marji'ukum, dan akan kembali kepadaku kalian, aunabbiukum, dan akan aku beritahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang telah kalian lakukan di dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan ini. Kesyirikan ini. Tapi jangan sedikit-sedikit syirik lah ya. Jangan. Syirik itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Jelas pasti. Karena Nabi mengatakan orang yang mensyirikkan orang lain tanpa ada bukti yang jelas, maka seperti orang melempar yang memantul. Kalau memang benar tuduhannya, ya benar. Tapi kalau enggak benar, artinya yang kita tuduh syirik itu dia tidak syirik, maka akan memantul kepada kita sendiri, kita yang bahaya. Minimal kalau belum ada bukti itu diam, jangan ikuti. Nah, bentuk-bentuk kesyirikan kan berbagai macam. Kalau kita belum bisa memastikan karena ketidaktahuan kita, ya diam, tapi jangan ikuti. Karena pada hakikatnya secara hukum Islam yang berhak mengklaim orang itu sesat, syirik, keluar dari agama, itu dari ahlul ilmi. Kalau kembali ke hukum Islam ya, artinya ada penetapan dari para ahli fatwa. Kan di sini ada orang dikatakan sesat, maka yang menyesatkan, yang harus memberi fatwa kesesatan itu,
Kalau di Indonesia ini MUI berarti harus MUI itu. Jangan kita orang awam, oh, itu malah ikut-ikutan hanya rame. MUI itu tugas MUI itu ahlul ilmi, artinya orang yang punya kapasitas keilmuan mampu melihat ini murtad apa enggak, ini musyrik apa enggak, ini sesat apa enggak ajaran ini. Makanya kalau ada yang aneh-aneh itu, ada yang aneh-aneh, itu seharusnya MUI yang punya tugas pertama itu dicek ini sesat apa enggak. Dan MUI di kita itu kan berisi berbagai macam golongan kan, NU ada, Muhammadiyah ada, Persis ada, itu ada semua itu ustadz-ustadznya di situ. Ketika kita bermusyawarah itu pasti nanti ditentukan. Nah, itu kalau secara komunitas, tapi secara pribadi kita punya hak. Kita tahu orang itu sesat, walaupun MUI tidak menyesatkan, kita tahu dia melakukan kesesatan, maka kita secara pribadi boleh, tapi tidak boleh secara umum mengumumkan kepada orang lain kan. Itu haknya majelis fatwa namanya. Ahlul fatwa, orang-orang di dalamnya namanya mufti. Itu yang menentukan ini sesat, ini harus dihukum, ini harus ini, begitu. Di zaman di abad ketiga itu ada namanya Al-Hallaj. Abad kedua atau ketiga itu. Al-Hallaj itu mengatakan Anallah la ilaha illa ana. Saya itu Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, itu difatwakan akhirnya oleh Al-Junaid. Al-Junaid itu ulamanya di situ. Karena punya keistimewaan. Raja ngutus orang, apakah halal ada? Enggak ada. Yang ada Allah. Ya sudah, Allah dipanggil raja. Enggak ada Allah, yang ada halal. Ayo, itu namanya wahdatul wujud. Satu paham penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Itu namanya wahdatul wujud. Kalau bahasa Jawanya apa? Manunggaling kaulo Gusti. Manunggal kaulo dengan Gusti itu manunggal, menjadi satu gitu. Itu bukan ajaran Jawa itu. Itu ajaran halal gitu. Oh, manunggaling kaulo Gusti. Katanya kalau di Jawa ini pembawanya itu benar sahabat. Yang nggak tahu itu ceritanya apa. Karena ini itu yang memprakirkan ajaran dari Irak itu. Dari Irak. Dulu halal oleh Junaid, nggak harus dibunuh itu. Nah, karena nggak ada yang bisa menangkap dia, nggak ada. Dan Junaid sendiri yang turun, harus dibunuh. Digantung, ternyata darahnya baunya harum. Nah, darahnya baunya harum. Apakah Junaid menyesal? Nggak menyesal. Saya membunuh dia itu atas dasar syariat. Nggak menyesal saya, nggak ada masalah. Mau harum, mau darahnya apa, nggak ada masalah. Keputusan fatwa untuk membunuh dia itu sudah benar. Walaupun kata Imam Ghazali, andaikan saya yang berfatwa, maka nggak akan saya hukum mati, tapi saya penjara. Oke. Kenapa Junaid menghukum mati? Karena sudah diistitabah. Dalam hukum Islam itu, orang kalau murtad melakukan sesuatu yang membuat dia murtad dengan kata-kata, perbuatan, ini dengan kata-kata, Allah, saya Allah, maka hukumannya istitabah. Diminta tobat dulu. Siapa yang minta tobat? Pemerintah. MUI lah. Kamu tobat, kalau nggak mau hukum. Apalagi membawa orang lain tersesat. Ada kitabnya, nggak tahu dicetak apa enggak. Tapi para ulama mengharamkan, fatwa mengharamkan baca kitab itu. Tentang itu ada kitabnya, termasuk salah satu kitab yang diharamkan. Tapi saya melihat beberapa informasi dari beberapa teman ada, tapi memang diharamkan, cetak dibaca diharamkan. Kitab itu ada, wahdatul wujud itu. Wallahu a'lam bishawab.